Hello everyone, welcome back to the class. And as I told you that on the video 19, we would learn about past perfect. Okay, so now we are learning about the past perfect. But before we go to the past perfect, sebelum kita pergi ke past perfect, let's see the present perfect first. Ya, mari kita terlebih dahulu melihat present perfect. Because there is a similarity, ada kesamaan between the present perfect and past perfect. And as we learned before, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, that on the present perfect, we have has and past participle. On the past perfect, we don't use have. Kita tidak menggunakan have and also has, but we use had. So the difference between the present perfect and past perfect, jadi perbedaan antara past perfect dan present perfect adalah penggunaan have has-nya menjadi had. Sehingga subject had plus past participle. Gampang sekali kan? Jadi kita menggunakan had ini to all subjects ya, untuk semua subjek. I, you, they, we, she, he, it, semua pakai had. Let's see the example. She had taken it. Or we can say she'd taken it. Ya, jadi kalau disingkat koma D ya. She had menjadi she'd, you'd, I'd. And let's see the negative sentence. So for the negative sentence, we just need to add not after had. Ya, kita tambahkan not setelah had before past participle, sebelum past participle. So the example would be she had taken it. Ini positif. So if we change into negative, she had not taken it. Atau she hadn't taken it. It's very easy, right? And let's see the question. For the question, we need to invert the subject and had. Ya, ganti posisi. So the example, she had taken it, this is positive, become had she taken it? Don't forget the question mark in the end of the sentence. Okay, jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat. Okay, so this is how to formulate the past perfect. Begini cara membuat kalimat past perfect. Jangan lupa ya, ini sangat gampang sekali. So let's move on. Let's see the use of the past perfect. We use the past perfect to talk about an event before past simple. Jadi past perfect itu adalah kejadian sebelum past simple. Jangan bingung ya, dalam arti di sini adalah kalian harus sudah menguasai past simple. Karena di dalam kalimat past perfect, biasanya kita menggabungkannya dengan kalimat past simple. Jadi untuk bisa menggunakan past perfect, kalian harus sudah menguasai past simple, bentuk kedua. Oke, coba perhatikan kalimat ini ya. I bought ticket. Ini past simple, bentuk kedua ya. Ini kejadian yang sudah lewat. And then we saw a movie. Kami menonton film. Biasanya kalau kita baru belajar-belajar, kalimat kita pendek-pendek seperti ini ya. Subjek, kata kerja, dan objek. Ini kejadiannya sudah lewat. Tetapi karena kita semakin banyak belajar, semakin pintar tentunya, jadi kita harus membuat kalimat kita menjadi lebih kompleks, ya, menjadi lebih rumit, menjadi lebih panjang. Jadi kedua event ini yang terjadi secara berurutan, membeli tiket, kemudian menonton, kita bisa menggabungkannya dalam sebuah kalimat. Before we saw the movie, I had bought the tickets. Sebelum kami menonton film, saya terlebih dahulu membeli tiketnya. Jadi, kejadian yang terjadi sebelum kami menonton film, ada kejadian yang terjadi sebelum itu kan, yaitu membeli tiket. Jadi yang terjadi terlebih dahulu kita buat dalam bentuk past perfect.
had, kemudian bentuk ketiga, past participle. Terus kejadian yang kita maksud adalah menonton film tetap di past simple. Jadi dalam kalimat ini ada dua peristiwa, kita gabungkan dalam sebuah kalimat kedua peristiwa ini dengan kita menggunakan conjunction before. Karena kejadian yang sudah lewat, tetap kita gunakan past simple, tetapi kejadian yang sebelum itu kita gunakan past perfect. Kalimat ini kita juga bisa membuat dalam bentuk lain. I had bought the tickets before we saw the movie. Saya terlebih dahulu membeli tiketnya sebelum kami menonton filmnya. Kalimatnya sama, cuma mengganti posisinya saja. Ingat, kalau before-nya ada di depan kalimat, kita harus menggunakan koma setelah event pertama. Kejadian pertama kita pakai koma. Tetapi kalau before-nya ada di tengah kalimat, tidak perlu pakai koma. Kita juga bisa membuatnya dalam kalimat seperti ini. After I had bought the tickets, we saw the movie. Setelah saya membeli tiketnya, kami baru menonton filmnya. Jadi sama saja, tetap kejadian pertama itu kita buat dalam bentuk past perfect, baru kejadian berikutnya itu kita buat dalam bentuk past simple. Jelas ya? Next, let's see number 2. If we talk about a series of past events in order, we use the past simple. Jadi kalau kita membuat eventnya itu satu-satu, kita harus membuatnya dalam bentuk past simple. Ya, kita tidak bisa menggunakannya past perfect, tidak bisa. Jadi kalau kita menulis kejadian satu-satu titik secara berurutan, maka kita harus menulis kalimatnya dalam bentuk past simple. Misalnya, I saw a beautiful bird in my garden. Saya melihat, ini saw melihat bentuk kedua ya, past simple. Saya melihat burung cantik di kebun saya. Setelah itu, I went to get my camera. Karena ada burungnya, jadi saya pergi mengambil kamera saya. Jadi dia kembali ke rumah untuk ngambil kameranya. Kejadian ketiga, the bird flew away. Burungnya pergi. Number 4, I returned with my camera. Saya kembali dengan kamera saya. Ini kejadian yang berurutan. Ya, kita bisa menulisnya seperti ini ya. Biasanya kalau sudah lewat kita tulis kejadiannya satu-satu kalau baru belajar ya. Kemudian kita lihat gambar ini ya. Nah, jadi perhatikan gambarnya, saya besarkan biar lebih jelas. Orang ini kembali lagi ke tamannya, lihat burungnya sudah pergi. Jadi kita bisa bilang bahwa ketika saya kembali dengan kamera saya, burungnya telah pergi. Jadi kalimatnya menjadi, when I returned with my camera, the bird had flown away. Jadi artinya di sini burungnya ini pergi terlebih dahulu sebelum saya kembali. Ya, baru saya kembali. Jadi ketika saya sudah kembali dengan kamera saya, burungnya sudah pergi, sudah tidak ada lagi. Jadi biasanya baru terlihat past perfect itu adalah setelah kita gabungkan di dalam kalimat ada dua event dan kita buat yang past perfect itu adalah kejadian yang terjadi terlebih dahulu. Jadi sampai di sini jelas ya. So, untuk past perfect ini ada 3 conjunction atau kata penghubung yang biasa kita gunakan yaitu before, after, and when. Oke, supaya lebih jelas jangan lupa ambil kuisnya. Saya sudah membuat kuisnya, sayang kalau tidak mencoba. Oke, ada juga kunci jawabannya tersedia di sana. Dan juga kalau kalian mau download PDF pelajaran ini, ada juga linknya di bawah video ini. Okay, so I'll see you on the next video.